Apa yang terjadi di sini? Chen Mengqing mengerutkan kening dan menatap petugas polisi khusus ini, menyadari bahwa sesuatu yang besar tidak baik. Tim Chen, baru saja menerima berita bahwa masalah ini telah memperingatkan atasan. Unit SWAT ini langsung ditugaskan oleh atasan, dan Dewa Polisi Song Tianxiang telah langsung mengambil alih kasus ini. Salah satu anak buah Chen Mengqing berkata dengan suara yang dalam, memegang ponsel. Inilah akhirnya. Ekspresi Chen Mengqing sangat berubah, dan tiba-tiba meraih Xiang Yang dan berjalan menuju mobil. Untuk apa? Xiang Yang bertanya dengan bingung. Cepat pergi ke luar negeri dan melarikan diri sejauh mungkin. Chen Mengqing berbisik. Petik 2 petik 2. Xiang Yang tertegun, Su Jingrou dengan ekspresi tersentuh, dan petugas polisi lainnya terpana dan menatap Chen Mengqing dengan tidak percaya. Setelah mengkhawatirkan orang-orang di atas dan mengirim seseorang untuk mengambil alih kasus ini secara langsung, Anda berada dalam masalah besar, dan Dewa Polisi Song Tianxiang yang mengambil alih kasus ini, bahkan saya tidak dapat campur tangan, pada saat itu Anda pasti akan mati, satu-satunya jalan keluarmu sekarang adalah bergegas dan lari, pergi ke luar negeri dan jangan pernah kembali. Chen Mengqing buru-buru menjelaskan. Untuk apa? Sebelum Xiang Yang bisa menjawab, dia mendengar teriakan keras, diikuti oleh sekelompok besar pasukan khusus bersenjata lengkap yang bergegas keluar dari pintu masuk tim investigasi kriminal dan mengepung mereka. Di belakang pasukan khusus bersenjata lengkap adalah kapten tim investigasi kriminal dan seorang pria tampan berusia 30-an keluar. Kapten, wajah Chen Mengqing menjadi sangat jelek. Xiang Yang menatap pria itu dengan penuh minat, tidak sedikit pun khawatir tentang situasinya, tetapi malah membelai dagunya dengan pikiran. Wajah Su Jingrou sedikit berubah, mencengkeram tangan Xiang Yang erat, meskipun hatinya takut, tetapi dia bertahan dengan kuat, tidak peduli apa yang dia hadapi, dia harus menghadapinya dengan Xiang Yang. Kapten Jiang, ini pasti bunga polisi yang terkenal Kapten Chen, ya, aku hanya ingin tahu kemana dia pergi dengan dua orang ini. Pria itu memandang Chen Mengqing, dengan sentuhan keheranan di kedalaman matanya, betapa terkenalnya bunga polisi wanita Tianhai. Ternyata sangat cantik, yah, wanita ini milikku. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan untuk Chen Mengqing karena dia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga bahkan Chen Mengqing sendiri tidak dapat mendeteksinya. Sebaliknya, senyum main-main muncul di wajah Xiang Yang. Wajah Jiang Ming menunjukkan ekspresi malu dan buru-buru mengedipkan mata pada Chen Mengqing. Xiao Chen, keduanya harus orang-orang yang terkait dengan kasus ini. Atau jangan bawa mereka ke tempat kejadian dulu, bawa mereka kembali ke tim investigasi kriminal dulu. Dia tidak tahu mengapa Chen Mengqing harus membawa kedua orang itu pergi begitu dia melihat orang-orang provinsi muncul. Chen Mengqing adalah anteknya yang paling kuat, bahkan jika bukan karena latar belakang Chen Mengqing, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Chen Mengqing. Tidak perlu, karena keduanya adalah orang yang terlibat dalam kasus ini, aku akan langsung membawa mereka kembali. Sebelum Chen Mengqing bisa mengatakan apa-apa, pria itu berkata langsung. Orang seperti apakah kamu? Chen Mengqing mendengus dingin dan berkata. Nama saya Song Tianxiang, saya orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Bernama Song, begitu juga keturunan keluarga Lingnan Song, tidak heran memiliki kultivasi ke-8 Haltian. Keluarga Lingnan Song dikenal sebagai keluarga pedang surgawi. Setiap keturunan keluarga Song memiliki aura pedang yang kuat. Aura pedang orang ini tidak kuat, bukan garis keturunan langsung dari keluarga Song, kan? Xiang Yang bergumam dalam hatinya, telah mengamati situasi pria itu hingga ti. Jadi kamu adalah Dewa Polisi Song Tianxiang, aku sudah lama mendengar nama besarmu. Suara Chen Mengqing menyebabkan wajah Song Tianxiang sedikit mereda. Bahkan jika kamu adalah Dewa Polisi, jadi apa? Mereka adalah temanku. Mereka tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Kamu ingin menyelesaikan kasus ini, cari sendiri informasinya, jangan tunjukkan di depan nenekku. Petik 2. Suara sedingin es Chen Mengqing membuat wajah Song Tianxiang sangat berubah. Tatapan sedingin es padanya, dia sebagai Dewa Polisi, tahun-tahun ini tidak ada yang tahu berapa banyak wanita, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara dengannya seperti ini. Dia memutuskan bahwa di masa depan harus diatur dengan baik, ajarkan bunga polisi wanita ini. Seperti yang diharapkan dari gadis polisi dengan nama Tyrannosaurus, temperamennya sangat panas, aku suka. Song Tianxiang menyipitkan matanya dengan sedikit kedinginan. Xiao Chen, bagaimana kamu berbicara dengan petugas Song? Kapten Jiang Ming, di sisi lain, memarahi dengan suara rendah,
terus-menerus mengedipkan mata kepada Chen Mengqing. Chen Mengqing berkata dengan acuh tak acuh, jika itu adalah pemimpin saya akan berbicara dengan benar, tetapi saya tidak terbiasa ditunjuk oleh begitu banyak senjata. Apakah Dewa Polisi dapat membiarkan anak buahnya mengarahkan senjata mereka ke rekan-rekan? Letakkan senjatanya. Setelah Song Tianxiang memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan senjata mereka, dia tersenyum dan berkata kepada Chen Mengqing, saya sudah lama mendengar bahwa Kapten Chen adalah pahlawan dan seorang wanita di antara para pahlawan. Hari ini saya melihat bahwa namanya benar-benar benar. Aku tahu siapa aku tidak butuh pujianmu. Tapi Chen Mengqing tidak memberinya wajah apapun. Senyum di wajah Song Tianxiang menegang, dan kemudian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini, selusin nyawa dalam kasus besar Tianhai, telah membuat khawatir pemerintah pusat langsung memerintahkan saya untuk mengambil alih kasus ini, dan dapat membuat semua polisi di Tianhai bekerja sama. Sekarang, saya secara resmi memerintahkan ada Kepala Polisi Reserse Kriminal Kota Tianhai Kapten Chen Mengqing sebagai wakil saya, bekerja sama dengan saya untuk menyelidiki kasus ini. Chen Mengqing sedikit lengah dengan langkahnya, entah bagaimana dia merasa sangat tidak senang sejak awal ketika dia melihat Song Tianxiang, tidak menyukainya dari lubuk hatinya, hanya pihak lain yang melawan perintah resmi, tetapi dia tidak baik karena tidak mematuhi perintah di depan wajahnya, hatinya tertekan. Kapten Chen, ini hak prerogatif saya, bahkan jika Anda menolak menjadi wakil saya di hati Anda tidak dapat menolak. Sekarang, saya bertanya kepada Anda, apakah kedua orang ini terkait dengan kasus ini? Song Tianxiang berkata dengan acuh tak acuh. Tidak. Chen Mengqing bersenandung dan berkata, karena tidak ada hubungannya, lalu mengapa Anda membawa mereka ke tim investigasi kriminal? Song Tianxiang bertanya sesudahnya, agar kamu peduli. Chen Mengqing mendengus dingin. Hahaha, ternyata yang disebut elit polisi juga hanya orang yang tidak memiliki perbedaan antara publik dan swasta, sampai-sampai polisi dan penjahat berkolusi, kata Song Tianxiang sambil tertawa. Kata-katanya segera membuat semua petugas polisi dari tim investigasi kriminal kota Tianhai pucat, topi ini jika diikat, tetapi cukup Chen Mengqing minum pot, yang dikenal sebagai dewa polisi Song Tianxiang tangan ini benar-benar kejam. Xiao Song kamu adalah pria besar dan wanita apa kekuatannya? Ada masalah yang datang kepadaku di telepon. Pada saat ini, Xiang Yang berkata dengan malas. Ada apa kau memanggilku? Song Tianxiang menoleh untuk melihat Xiang Yang, pandangan di bawah langsung marah. Apa yang kamu lihat? Kamu adalah tersangka. Saya seorang polisi, Anda melihat saya hanya harus berdiri dan menunggu putusan polisi. Tidak begitu arogan. Reputasi Song Tianxiang sebagai dewa polisi ada di luar sana, dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun di seluruh Longsuo tidak mengenal siapapun, tetapi semua orang jahat akan takut gemetar ketika mereka mendengar reputasinya. Dengan pertumbuhan ketenaran, selama dia berdiri di depan orang jahat, kebanyakan orang jahat yang telah melakukan banyak kejahatan takut setengah mati untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang terjadi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang tersangka berani begitu sombong. Song Tianxiang marah dan menatap Xiang Yang dengan kejam, memutuskan bahwa dia akan membuat pria arogan ini terlihat baik. Xiao Song apakah kamu suka aku memanggilmu Xiao Xiang? Itu tidak buruk? Tian Xiang, kamu makan siang setiap hari, kan? Xiang Yang memutar matanya dan berkata, bajingan. Wajah Song Tianxiang membiru karena marah, langsung bergegas menuju Xiang Yang, sebuah tamparan menghantam wajah Xiang Yang. Wow, jadi ini adalah dewa polisi, dengan cepat, memaksa petugas polisi dengan kekuatan mereka, dan kemudian menyerang penduduk sipil dengan kekuatan mereka. Otoritas yang luar biasa, Anda bertarung, pintu ini tim investigasi kriminal terbuka, saya yakin Anda akan terkenal nanti. Xiang Yang berkata sambil tersenyum. Fiuh, angin bertiup, meniup rambut Xiang Yang, tangan Song Tianxiang berhenti kurang dari setengah meter dari wajah Xiang Yang, wajahnya biru besi, dadanya terus-menerus naik turun, menatap Xiang Yang dengan tatapan tajam. Tatapan pemakan manusia, dia ingin menamparkan Xiang Yang, tetapi dia tidak bisa, seperti kata Xiang Yang, pintu tim investigasi kriminal terbuka, banyak orang di luar menonton, jika dia benar-benar menabrak seseorang di tempat, dalam beberapa menit, video adegan ini akan diunggah ke internet, yang sangat tidak menguntungkan baginya, yang selalu dikenal karena keadilan dan ketidakberpihakannya. Kamu sangat berani. Song Tianxiang menggertakkan giginya dan menatap Xiang Yang. Xiang Yang mengangkat bahunya dan berkata,
Kamu tidak buruk, tidak tinggal di Lingnan. Apa yang kamu lakukan di sini di Tianhai? Apakah peramal tidak memberi tahu kamu? Kamu memiliki segel hitam, itu pertanda sial. Jika kamu tidak hati-hati, Anda akan mengalami pertumpahan darah. Kau tahu dari mana aku berasal? Song Tianxiang tiba-tiba menjadi tenang dan menatap Xiang Yang dengan tatapan curiga. Meskipun bukan rahasia bahwa dia berasal dari keluarga Lagu Lingnan, itu bukan sesuatu yang bisa diketahui orang biasa. Mungkinkah orang di depannya ini bukan orang biasa? Dengan rasa curiga di dalam hatinya, Song Tianxiang menatap Xiang Yang dengan seksama. Namun setelah mencari beberapa saat, dia kecewa karena tidak bisa merasakan sedikitpun aura ki sejati dari tubuh Xiang Yang. Kamu bukan tikus kecil, tidak mudah untuk mengetahui identitasmu. Xiang Yang memutar matanya dan berkata, gigi tajam, karena kamu tahu siapa aku, kamu masih berani memamerkan fungsi mulutmu di depanku, kamu meminta masalah. Song Tianxiang berkata dengan senyum dingin. Aiyoyo, aku bilang siapa yang kentut di sini, kenapa bau sekali, jadi itu kamu, Xiang dari lubang jerami, benar-benar bau sekali. Xiang Yang menggali telinganya dan berkata, ekspresi Xiang Yang terlalu realistis, wajah jijik, seolah-olah Song Tianxiang di depannya benar-benar bau. Petugas polisi di sekitarnya langsung dibuat geli olehnya, banyak dari mereka dengan susah payah menahan tawa, tetapi Chen Mengqing tidak memilikinya, kekhawatiran ini, dia, mendengus tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Bawa mereka semua kembali padaku, aku ingin menginterogasi mereka secara pribadi. Song Tianxiang meraung marah. Maaf petugas Song, saya mengatakan bahwa mereka bukan tahanan, mereka hanya orang-orang yang saya undang untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Anda tidak memiliki wewenang untuk membawa mereka pergi. Chen Mengqing berkata dengan memutar matanya. Kau bertekad untuk melawanku, bukan? Song Tianxiang menatap Chen Mengqing dengan wajah besi, seolah-olah harimau ganas. Niat ganas di matanya membuat Chen Mengqing gemetar, hanya untuk merasakan hawa dingin yang naik dari lubuk hatinya, dan untuk sementara dia tidak peduli. Lihat itu. Hei, 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 kamu hanya memiliki kemampuan untuk menggertak wanita. Kasus ini terkait denganku, kamu membawaku pergi, aku tidak melawan. Xiang Yang berkata sambil tersenyum. Kamu yang mengatakan itu terkait dengan kasus, bagus, bawa pergi. Song Tianxiang segera senang dan memberi perintah, polisi khusus yang dibawanya segera datang, siap untuk membawa Xiang Yang dan Su Jingrouo pergi bersama. Saya bilang, saya yang terkait kasus ini, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Melihat polisi khusus ini ingin membawa Su Jingrouo bersama mereka, Xiang Yang mencibir, melangkah keluar, aura sedingin es memancar keluar, menyebabkan polisi khusus itu merasakan gelombang kepanikan dan harus berhenti, tidak lagi berani mendekati Xiang Yang. Aku salah tentangmu, jadi kamu juga seorang seniman bela diri. Song Tianxiang memandang Xiang Yang dengan ekspresi muram. Aku satu-satunya yang pergi denganmu, bagaimana pendapatmu? Xiang Yang menatap Song Tianxiang, matanya sedingin es, memaafkan Song Tianxiang sebagai ahli tingkat 8 Hautian juga ledakan nyali, mengangguk dan berkata, aku berjanji, selama mereka tidak ada hubungannya dengan kasus ini, akan tidak mempersulit mereka. Itu benar, ayo pergi. Xiang Yang tersenyum. Tidak, aku ingin ikut denganmu. Su Jingrouo meraih tangan Xiang Yang dan menolak untuk melepaskannya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, tunggu aku kembali untuk makan malam ini. Xiang Yang tersenyum dan berkata kepada Su Jingrouo. Baiklah, aku akan menunggumu. Su Jingrouo awalnya ingin bersikeras, tetapi melihat desakan di mata Xiang Yang, dia harus menganggukkan kepalanya dan setuju. Nona Chen kecil, ingatlah untuk merawat Sister Jingrouo dengan baik haha. Xiang Yang berkata kepada Chen Mengqing, tertawa dan mengikuti polisi khusus ke mobil polisi. Kamu masih peduli dengan orang lain ketika kamu sekarat, lebih baik kamu memikirkan dirimu sendiri. Song Tianxiang mencibir dan langsung masuk ke mobil yang sama dengan Xiang Yang, dan dalam sekejap mata, semua petugas polisi khusus bersenjata lengkap masuk ke mobil dan pergi. Menyaksikan Xiang Yang pergi, mata Chen Mengqing dengan kecemasan, mata Su Jingrouo dengan air mata, hingga mobil itu menghilang sebelum dia dengan bijak memilih untuk tidak memborgol Xiang Yang, karena dia tahu bahwa borgol tidak berguna bagi seorang ahli sejati, tetapi malah akan membuat marah pihak lain, dan dia tidak berani mengambil risiko ketika dia tidak benar-benar memastikan apakah Xiang Yang adalah seorang seniman bela diri atau tidak. Apakah kamu seorang seniman bela diri atau tidak? Setelah beberapa saat,
Song Tianxiang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kupikir kau tidak akan bertanya padaku. Xiang Yang menatapnya sambil tersenyum, tepat ketika Song Tianxiang mengira dia akan menjawab pertanyaan ini. Dia melihat Xiang Yang tersenyum dan berkata, tebak, mari kita lihat apakah kamu bisa menebak dengan benar. Kamu. Kata-kata Xiang Yang jelas merupakan permainan yang disengaja pada dirinya sendiri. Song Tianxiang sangat marah. Jika dia tidak tahu detail sebenarnya Xiang Yang, dia akan mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada Xiang Yang. Jangan marah, lihat dirimu, kekuatanmu tidak bagus, namamu cukup, Dewa Polisi, hehehe, di Long Suo juga berani menyebut nama Dewa Polisi, investasi iklan tidak sedikit, kan, haha. Xiang Yang berkata sambil tertawa. Kata-kata Xiang Yang dapat dikatakan menusuk titik sakit Song Tianxiang, meskipun dia disebut Dewa Polisi di permukaan, pemandangannya tidak terbatas, dan memiliki banyak penggemar setia untuk mengikutinya, namun, kesulitannya hanya dia yang tahu. Di dunia kultivasi, apakah itu anak-anak keluarga atau pembudidaya sekte besar sangat menghina apa yang disebut Dewa Polisi. Setiap kali dia bertemu dengan orang-orang di dunia kultivasi, banyak dari mereka harus mengejeknya, sebuah nama, yang membuatnya sangat marah di dalam hatinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Dewa Polisi Song Tianxiang, yang merupakan bintang yang mempesona di dunia kepolisian, sangat malu ketika menghadapi dunia kultivasi yang sebenarnya. Kata-kata Xiang Yang membuat Song Tianxiang marah besar, memelototi Xiang Yang dengan kejam dan meraung dengan suara rendah. Saya tidak peduli sisi kekuatan mana Anda, saya ingin memberitahu Anda bahwa hari ini Anda mati, Anda pasti tidak akan melakukannya, bertahan lebih dari 3 jam. Sayang, kasihan. Yang mengejutkan Song Tianxiang, Xiang Yang tidak marah, juga tidak tertawa, tetapi menggelengkan kepalanya dengan wajah menyesal. Apa yang kamu kasihani? Song Tianxiang bertanya. Xiang Yang meliriknya dan berkata, yang saya sayangkan adalah apa yang Anda senangi, Anda bertemu saya di Long Suo, jika Anda bertemu saya di tempat lain, hanya untuk kata-kata Anda pasti tidak akan bertahan lebih dari 1 menit. Orang baik, ternyata lebih gila dariku, aku semakin penasaran ingin tahu apa identitasmu sebenarnya. Dukungan macam apa yang membuatmu memiliki nada arogan seperti itu? Song Tianxiang tertawa marah. Sebaiknya kau tidak tahu. Xiang Yang menasihatinya dengan niat baik. Mengapa? Hampir tanpa sadar, Song Tianxiang bertanya. Tidak ada alasan, karena aku tidak ingin kamu tahu, bodoh. Xiang Yang tertawa keras dan berkata. Bajingan. Song Tianxiang segera menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh Xiang Yang dan dengan marah memelototi Xiang Yang dan meraung. Tunggu aku. Ketika kita menunggu sampai kita sampai di wilayahku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada mati. Kata-kata kasar bisa diucapkan oleh siapa saja, itu tergantung pada apakah itu bisa diwujudkan. Jika Anda bisa melakukannya untuk membuat hidup saya lebih buruk daripada kematian, saya juga tidak keberatan. Xiang Yang memiringkan kepalanya untuk melihat keluar jendela dan menghela nafas dalam hatinya. Setelah kejadian ini, saya khawatir banyak orang tahu bahwa dia ada di Long Suo. Tampaknya kehidupan yang damai akan hancur dalam waktu singkat. Meskipun Song Tianxiang adalah Dewa Polisi, dan memiliki kekuatan tingkat ke-8 di akhir zaman, pada generasi muda dianggap sebagai ahli yang hebat, tetapi ia pada dasarnya berhati-hati, atau pemalu tidak terlalu banyak, karena ini, jadi dia tidak mengkonfirmasi asal dan kekuatan sejati Xiang Yang sebelumnya, dia tidak berani secara terbuka bergerak pada Xiang Yang, hanya bisa menahan amarah, mengeluarkan ponselnya dan mulai menemukan identitas Xiang Yang. Setelah beberapa saat, Song Tianxiang hanya merasa seolah-olah dia menuangkan sepanci air dingin ke kepalanya. Melirik Xiang Yang yang melihat keluar jendela, tiba-tiba ada yang senang karena dia tidak segera mengambil tindakan. Dia adalah Dewa Polisi, otoritasnya dapat mengetahui informasi semua orang kecuali mereka yang benar-benar diklasifikasikan sebagai rahasia. Kekuatannya dalam hal ini dapat dikatakan melampaui banyak petugas dengan level yang sama. Ini adalah sesuatu yang paling dia banggakan, namun dia tidak dapat menemukan informasi yang berkaitan dengan Xiang Yang. Saya hanya tidak percaya bahwa dia benar-benar memiliki sumber yang besar. Song Tianxiang tidak mau, karena jika Xiang Yang benar-benar diklasifikasikan sebagai rahasia negara, dia tidak akan berani memindahkan Xiang Yang bahkan jika dia marah di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa orang di depannya ini yang tampaknya memiliki sedikit fluktuasi ki sejati akan menjadi orang yang diklasifikasikan oleh negara, jadi dia mulai mengirim pesan ke orang yang dia kenal untuk mencari tahu informasi tentang Xiang Yang. Setelah mobil polisi memasuki wilayah Song Tianxiang,
Xiang yang dibawa ke sebuah ruangan kecil yang gelap dan dikurung. Song Tianxiang tidak datang untuk mempersulitnya, karena sebelum mengetahui identitas asli Xiang Yang, Song Tianxiang tidak berani untuk bergerak, dia takut terbalik di selokan. Semakin banyak orang cantik di permukaan, semakin mereka takut jatuh, terutama Song Tianxiang, yang pada dasarnya sangat pemalu, tidak berani mengambil risiko, jadi semua kata-katanya yang kasar di dalam mobil menjadi omong kosong. Masukkan saja Xiang Yang ke dalam ruang hitam kecil, dan kemudian tidak ada berita. Kamar hitam kecil lainnya, sayang. Xiang Yang menghela nafas dan meletakkan kakinya di atas meja, menyipitkan matanya saat dia tidur. Tepat ketika Xiang Yang sedang tidur di rumah hitam kecil itu, tetapi banyak orang di luar berlarian. Orang pertama yang mengetahui bahwa Xiang Yang dibawa pergi oleh Dewa Polisi Song Tianxiang adalah Xiang Feng, pemilik Imperial Palace Hotel. Bajingan, seorang murid selir belaka dari keluarga Song berani mengambil tuan muda dengan paksa, hanya mencari kematian. Di tengah kantor pemilik Imperial Palace Hotel, Xiang Feng meraung marah, mengangkat telepon rumahnya dan menelepon. Dalam 2 menit, saya ingin semua informasi tentang Song Tianxiang. Xiang Feng membuat panggilan langsung. Bahkan, tidak butuh 2 menit baginya untuk mendapatkan semua informasi tentang Song Tianxiang. Keluarga Lingnan Song adalah selir, sedikit berbakat, kultivasi mencapai alam tingkat ke-8 Haltian, tetapi tidak tahu bagaimana mengolah, kehabisan nama dewa polisi, hei, tetapi spesies lincah tiba-tiba memiliki 5 gundik, tetapi juga pernah membunuh putri kepala keluarga Song, ini menarik. Xiang Feng mengambil informasi tentang dewa polisi Song Tianxiang dari mesin fax, sudut mulutnya menunjukkan senyum dingin, dan kemudian langsung memutar nomor telepon pribadi Song Tianxiang. Lagu Tianxiang, kan? Saya Song Tianxiang, siapa kamu? Song Tianxiang yang sedang berusaha keras untuk mencari informasi Xiang Yang, tiba-tiba secara tidak langsung mencapai ponsel Xiang Feng. Tentu saja dia tidak mengenal Xiang Feng, dia hanya merasa kesal ketika mendengar nada suara pihak lain tidak bagus, karena dia menjadi seorang dewa polisi, hanya sedikit orang yang akan berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Kamu baru saja menangkap seorang pria bernama Xiang Yang, kan? Saya akan memberi Anda nasihat, segera lepaskan dia, tidak, segera minta maaf dengan hormat kepadanya dan kemudian minta dia pergi, dan kemudian mengurus apa yang terjadi di Golden Glory Bar tadi malam, jika tidak, dalam 10 menit, Anda akan melihat semua foto dan catatan kontak Anda dengan kekasih Anda, tentu saja, Anda mungkin tidak peduli tentang ini, tetapi Anda tidak boleh melupakan apa yang terjadi ketika Anda berusia 18 tahun, bukan? Anda pernah secara tidak sengaja membunuh keluarga Nona Song yang berdarah-darah, dan kemudian Anda berpura-pura tidak membunuhnya, tetapi membuat kematiannya terlihat seperti jatuh yang tidak disengaja. Ingat. Siapa kamu? Jika pihak lain mengumumkan Song Tianxiang berikutnya tentang gundiknya, Song Tianxiang masih akan ragu sejenak, tetapi begitu dia mendengar bahwa pihak lain benar-benar mengetahui rahasia terbesar mereka yang terkubur di jantung, Song Tianxiang segera panik. Ketika jalan melihat ketidakadilan dan menghunus pisau untuk membantu, saya orang yang benar, sekarang mulai waktu, setelah 10 menit, jika saya tidak melihat hasilnya, meja keluarga Lingnan Song akan muncul di informasi semua hal, sudah selesai. Selesai. Xiang Feng menutup telepon, Song Tianxiang seluruh orang tanpa daya menyebar di tanah, dengan ketakutan yang mendalam di wajahnya, apa-apaan ini, mengapa Anda tahu rahasia saya, mengapa? Ketika Song Tianxiang berusia 18 tahun, dia pernah secara tidak sengaja membunuh salah satu putri kepala keluarga Song, karena tidak ada yang melihatnya, dia langsung memalsukan adegan itu, sehingga pihak lain mengalami kecelakaan. Awalnya mengira insiden itu telah menjadi sesuatu dari masa lalu, tidak menyangka bahwa seseorang tahu, dan mengambil kejadian itu untuk mengancamnya. Lepaskan orangnya, harus lepaskan orangnya. Song Tianxiang gemetar dan hampir tanpa perlawanan, dia akan melepaskan Xiang Yang, karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar memberitahu kepala keluarga Song tentang apa yang terjadi saat itu, dia pasti akan mati dengan menyedihkan, dan tidak hanya itu, semua kerabatnya juga akan mengikuti. Tepat ketika Song Tianxiang hendak pergi untuk melepaskan orang-orang, ponselnya berdering lagi, dia melihat nomornya, juga tidak mengenalinya, jantungnya berdebar tiba-tiba panik, gemetar dan menekan tombol jawab. Lagu Tianxiang, ini Chen Dingbang. Suara agung yang datang dari telepon membuat wajah Song Tianxiang berubah. Siapa Chen Dingbang yang dia kenal? Seluruh kota Tianhai, karena Chen Dingbang adalah pejabat terbesar di kota Tianhai, yaitu ketua kelompok komite kota. Meskipun Song Tianxiang menggantungkan nama dewa polisi,
Tetapi dibandingkan dengan kepala komite partai kota Matia kota Tianhai, dia bukan apa-apa. Apa kabar, ketua kelompok? Suara Song Tianxiang sangat sopan, jika itu biasa, dia tidak perlu terlalu berhati-hati, karena dia memiliki hal besar di belakangnya, keberadaan keluarga Ling Nansong, tetapi jika dia tidak menangani permintaan orang misterius itu. Dalam panggilan telepon pertama, dia tidak hanya akan kehilangan keluarga Song sebagai pendukung, tetapi bahkan diburu oleh keluarga Song. Saat ini, belum lagi pihak lain adalah ketua komite partai kota, bahkan jika pangkatnya sedikit lebih rendah, dia tidak berani menyinggung. Tentang kasus Bar Jin Hui, saya harap Anda menanganinya dengan tidak memihak, jangan menyakiti orang baik karena kesalahan, Tuan Xiang yang bukan orang jahat. Setelah menyelesaikan kalimatnya, pihak lain menutup telepon. Song Tianxiang mengubah wajahnya. Chen Dingbang dikenal berwajah besi dan tidak mementingkan diri sendiri, bahkan dia membuat pengecualian untuk melindungi pria itu. Orang macam apa pria itu? Petik 2. Hati Song Tianxiang bergetar. Alasan mengapa dia memasuki dunia sekuler sebagai seorang pejabat, tepatnya jika masalah keluarga Song salah, dia masih memiliki pejabat yang dapat diandalkan, setidaknya dia tidak akan mati terlalu menyedihkan, bukan? Tidak berharap bahwa dia bangga dengan prestasinya, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan tersangka, orang di bawah kurang dari setengah jam, tidak hanya orang misterius yang maju, bahkan ini memiliki kekuatan nyata yang mutlak, dan bahkan mungkin nanti memasuki pemimpin kelompok lingkaran kekuasaan tertinggi negara itu juga akan menelepon. Song Tianxiang terluka dan merasa bahwa semua usahanya sia-sia, dia ingin menangis, tetapi tidak bisa karena dia tahu bahwa jika dia tidak bergegas dan membiarkan Xiang yang pergi, dia pasti tidak akan merasa lebih baik. Song Tianxiang belum mengambil 2 langkah ketika telepon berdering lagi. Siapa lagi? Song Tianxiang takut, tangannya yang memegang telepon bergetar. Ketika dia melihat bahwa itu adalah nomor asing lainnya, dia merasa bahwa langit gelap. Setelah 2 panggilan pertama, dia sudah memiliki rasa takut akan nomor yang tidak dikenal. Song Tianxiang, dalam 1 jam, jika kamu tidak melihat Xiang yang berjalan keluar dari tim investigasi kriminal tanpa cedera, kamu tidak akan selamat hari ini. Jangan berpikir bahwa aku menakutimu, dengan kekuatanmu yang hanya 1/8 tingkat Hautian, Anda tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya menakut-nakuti Anda. Sama hanya 1 kalimat, pihak lain jelas menolak untuk mengungkapkan identitasnya, nada suaranya sangat kasar, sangat kuat. Song Tianxiang tetapi sekali lagi gemetar, dia tidak berani meremehkan pihak lain, karena pihak lain dengan mudah mengatakannya kekuatan, jelas kekuatan pihak lain lebih kuat. Siapa dia? Song Tianxiang mendongak ke langit dan menghela nafas, memegang telepon di 1 tangan, bergegas berlari dan bergegas ke ruangan gelap kecil, bahkan ketika Song berjalan, Tianxiang menggigil dan kakinya datang ke gemetar. Kamar hitam kecil, ketika dia melihat Xiang yang menyipitkan mata dan tidur, dia merasa lega, diikuti dengan ekspresi sulit di wajahnya, tidak tahu bagaimana dia harus berbicara. Hah? Xiao Xiangxia, kamu akhirnya datang. Kupikir kamu akan memasukkanku ke dalam kurungan selama 10 tahun sebelum kamu membiarkanku keluar. Xiang yang membuka matanya, dengan senyum mengejek di wajahnya. Pak, saya minta maaf, saya salah menyalahkan Anda, saya telah menemukan bahwa Anda tidak memiliki hubungan dengan kasus ini. Saya minta maaf kepada Anda atas perilaku saya yang ceroboh, saya harap Anda dapat memaafkan saya. Sambil menggertakkan giginya, Song Tianxiang membungkuk dan berkata kepada Xiang yang dengan suara rendah. Kamu bodoh, kan? Xiang yang merasa bahwa orang ini hanya sakit dan menatap Song Tianxiang dengan tatapan seperti idiot. Kamu adalah dewa polisi, bagaimana kamu bisa memperlakukan tersangka dengan suara rendah? Ini tidak sesuai dengan statusmu. Petik 2. Tuan, Anda tidak boleh menertawakan saya tahu saya salah. Saya hanya berharap Anda dapat membiarkan orang-orang di belakang Anda melepaskan saya. Song Tianxiang berkata dengan wajah menangis. Oh, jadi seseorang memanggilmu, ayo datang, beritahu aku orang seperti apa yang memanggilmu. Xiang yang berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba. Ada 3 orang yang memanggil saya hanya tahu 1, yaitu ketua komite kota Tianhai City, 2 lainnya, saya tidak tahu dari mana mereka berasal. Song Tianxiang berperilaku baik seperti hewan peliharaan dan menjawab pertanyaan Xiang yang dengan jujur. Oh, Chen Dingbang memanggilmu. Sepertinya lelaki tua Chen masuk, tapi siapa 2 orang lainnya? Ayo, katakan padaku apa yang mereka katakan padamu. Xiang yang tiba-tiba tertarik, duduk di atas meja dengan kaki disilangkan untuk melihat Song Tianxiang.
Setelah wajah Song Tianxiang berubah untuk sementara waktu, dia akhirnya menggertakkan giginya dan memberitahu Xiang yang isi lengkap dari panggilan telepon kedua orang itu. Hahaha, jadi kamu punya 5 gundik, aku tidak bisa melihat bahwa kamu cukup mampu, tidak, kamu hanya pergi satu persatu, ginjalmu tidak baik, kamu seharusnya tidak bisa memuaskan mereka, tes. Petik 2. Iya, benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa kamu telah membunuh putri kepala keluarga Song ah. Ini jika kepala keluarga Song tahu, kamu akan mati tanpa penguburan ah. Wow, siapa yang terakhir? Jadi mendominasi ah. Kurasa dia pasti lebih kuat darimu, harus bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Xiang yang menyilangkan kakinya dan duduk di meja, terus-menerus menanyakan ini dan itu kepada Song Tianxiang. Song Tianxiang hampir menangis, tetapi tidak berani menyinggung Xiang Yang, dia terus melihat waktu, hanya berharap Xiang Yang bisa cepat pergi dalam 10 menit, jika tidak, jika orang misterius itu akan memberikan informasinya kepada keluarga Song, dia akan benar-benar mati. Tepat ketika Song Tianxiang menangis dan berdoa agar Xiang Yang pergi, teleponnya berdering lagi. Song Tianxiang melirik teleponnya dan menemukan bahwa itu adalah nomor lain yang tidak dikenal, jadi dia menjadi pucat karena ketakutan. Setelah 3 panggilan sebelumnya, Song Tianxiang sudah memiliki fobia yang kuat terhadap nomor telepon yang tidak dikenal, dan sekarang begitu dia melihat telepon lain yang tidak dikenal, dia langsung tersipu pahit dan ragu-ragu tidak berani menjawab telepon. Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Sayangnya, kamu tidak harus sopan, kamu yang menjawabnya. Xiang yang berkata sambil tersenyum. Halo, Song Tianxiang mengertakkan gigi dan mengangkat telepon. Song Tianxiang, apakah kamu mencari kematian? Beraninya kamu menyelidiki bosku. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyinggung bosku, aku secara pribadi akan menghancurkanmu sampai mati tanpa bantuan bosku. Sebuah suara muda tapi keras datang dari telepon, menakuti wajah Song Tianxiang. Kamu, siapa kamu? Song Tianxiang tidak tahu siapa pihak lain itu, dan hanya bisa membuka mulutnya dengan hati-hati untuk bertanya. Aku adalah tuan besarmu Bai Yu Bai. Ah, Bai, agen Bai. Begitu dia mendengar nama orang di telepon, wajah Song Tianxiang berubah untuk jumlah perubahan yang tidak diketahui. Jika ada kontes mengubah wajah sekarang, saya khawatir dia akan dengan mudah memenangkan hadiah pertama. Xiang yang tampak lucu di samping dan bergumam, bagaimana Xiao Bai tahu tentang sisi ini? Anak ini mencari seseorang untuk menyelidiki saya, haha, dan benar-benar mencari kematian sendiri. Ini kakek Baimu. Suara mencibir Bai Yu keluar, saya memperingatkan Anda, jangan katakan orang-orang yang Anda kenal tidak dapat mengetahui tentang bos saya, tetapi Anda berani menemukan seseorang untuk menyelidiki bos saya, apakah Anda mencari kematian? Aku tidak akan berani. Song Tianxiang berkata, 2 baris air mata menetes, dia benar-benar menangis, takut menangis. Siapa Bai Yu? Dia adalah pemuda terpanas di Kyoto hari ini, dia sangat muda. Kurang dari 30 tahun untuk menjadi Departemen Investigasi Kriminal, menjadi orang termuda dalam sejarah tingkat departemen. Dari sisi resmi, Bai Yu adalah Song atasan langsung Tianxiang. Dari belakang kekuasaan, Bai Yu berada di belakang keluarga Yanjing Bai tidak lebih lemah dari keluarga Lingnan Song. Dan yang paling penting, Bai Yu adalah garis langsung keluarga Bai, sementara He, Song Tianxiang, adalah selir dari keluarga Song dan dapat diburu dan dibunuh oleh keluarga Song jika dia tidak hati-hati. Identitas mereka tidak sebanding sama sekali. Ahem, Xiao Bai ah, jangan menakuti anak-anak ah. Melihat Song Tianxiang benar-benar mengeluarkan air mata, Xiang yang tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, suaranya masuk ke telepon. Wow, kamu juga di sana, bos. Bai Yu di telepon segera berteriak kaget, nak, cepat berikan telepon itu kepada bosku. Ya, Song Tianxiang buru-buru menyerahkan telepon ke Xiang yang dengan tangan hormat. Haha, bos, sudah lama, kamu terlalu low profile. Kucing dan anjing jenis apa yang berani menggertakmu? Apakah kamu ingin saudara membantumu menyembuhkannya? Begitu Xiang yang menerima telepon, Bai Yu berkata sambil tertawa. Suara Bai Yu keras dan Song Tianxiang mendengarnya dengan jelas. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan menatap Xiang yang dengan tatapan menyedihkan. Xiang yang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Orang seperti ini bisa disebut dewa polisi. Saya benar-benar tidak tahu apakah itu fungsi hype atau orang-orang di atas buta. Lupakan saja, dia sudah tahu dia salah, jadi jangan mempersulitnya.
Suara Siang Yang langsung membuat Song Tianxiang merasa lega dan menatap Siang Yang dengan wajah bersyukur. Bos bagaimana kabarmu bermain di Tianhai? Mengapa kamu tidak kembali ke Yanjing untuk mencariku? Kami bersaudara sudah bertahun-tahun tidak minum bersama, kata Baiyu. Kamu tahu bahwa aku melarikan diri ke Tianhai, dan sekarang kamu masih menyuruhku untuk kembali, apakah kamu ingin aku mati? Siang Yang memarahi dengan kejam. Aku lupa tentang itu, maka lebih baik kamu tidak kembali, aku akan menemukanmu ketika aku bebas haha. Baiyu berkata sambil tersenyum. Tepat ketika Siang Yang dan Baiyu mengobrol, Song Tianxiang dengan putus asa melihat arlojinya, melihat waktu 10 menit akan segera tiba, wajahnya tergantung cemas, tetapi tidak berani mengganggu Siang Yang, ekspresi itu, terlalu mutlak. Siang Yang terlihat lucu, saat mengobrol dengan Baiyu, berdiri dan berjalan keluar menuju luar. Song Tianxiang melihat situasi dan sangat gembira, tidak sabar untuk memeluk Siang Yang dan menciumnya 2 kali. Pada saat ini, bahkan jika dia harus memanggil Siang Yang ayahnya sendiri, dia bersedia. Baiklah, mari kita bicarakan ketika kamu datang, aku akan kembali untuk mengajar para siswa. Ketika Siang Yang menutup telepon, baru saja berjalan ke gerbang, Song Tianxiang memandang Siang Yang sudah melangkah keluar dari gerbang, bersemangat hampir berteriak, melihat waktu, tepat 10 menit. Mari berharap pihak lain bisa dipercaya. Kekhawatiran terbesar Song Tianxiang adalah bahwa orang misterius pertama yang memanggilnya akan memberitahu keluarga Song apa yang telah dia lakukan, dan jika itu benar-benar terjadi, dia benar-benar tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk sampai ke bumi. Ketika Siang Yang berjalan keluar, hal pertama yang dilihatnya adalah karavan mewah yang diparkir di pintu masuk. Seorang pria parubaya berdiri dengan ekspresi tertahan. Pria parubaya ini persis bos istana kekaisaran, Xiang Feng. Tuan muda. Begitu dia melihat Siang Yang berjalan keluar, Xiang Feng segera mengikutinya dengan langkah cepat dan menatapnya dengan wajah hormat. Itu dia. Suara Xiang Feng tidak tersamar, Song Tianxiang langsung mendengar bahwa Xiang Feng yang mengancamnya. Dia langsung menatap Xiang Feng dengan ekspresi kebencian, ketidakberdayaan dan ketakutan di wajahnya. Panggilan telepon yang mengancamnya itu dilakukan olehmu. Siang Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya Tuan muda, ketika bawahan saya mengetahui bahwa dia berani menangkap Anda ke tim investigasi kriminal, saya menyelidiki segala sesuatu tentang dia dan kemudian memanggilnya. Saya ingin tahu apakah Tuan muda berpikir bahwa bawahan saya harus memberikan materi itu kepada kepala keluarga Song. Xiang Feng bertanya dengan hormat. Tidak. Wajah Song Tianxiang menjadi pucat karena ketakutan dan dia buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Xiang Feng memelototi Song Tianxiang, yang langsung diam dan tidak berani berbicara, tapi dia menatap keduanya dengan tatapan memohon. Siang Yang ragu-ragu, orang ini Song Tianxiang sekilas tahu bahwa dia bukan burung yang baik, terutama cara dia memandang Chen Mengqing ini membuat Siang Yang sangat tidak senang. Siang Yang bingung antara apakah akan memperbaiki bajingan ini atau tidak. Lupakan saja, mari kita lewati dia untuk saat ini. Pada akhirnya, Siang Yang memutuskan untuk membiarkan Song Tianxiang hidup terlebih dahulu. Ya, Xiang Feng berbicara dengan hormat. Terima kasih, terima kasih. Song Tianxiang berterima kasih dengan penuh semangat, tetapi di lubuk hatinya, dia diam-diam menghela nafas lega, dia telah lolos dari kehidupan, seperti untuk apa yang akan terjadi di masa depan, dia tidak melakukannya, tidak punya waktu untuk memikirkan itu sekarang. Aku ingin tahu siapa orang lain selain lelaki tua Chen yang membiarkan Chen Dingbang masuk untuk membantuku. Kata Siang Yang kepada Xiang Feng. Oh, bawahan saya sudah memantau telepon Song Tianxiang, selain telepon dari Tuan Muda Baiyu barusan, telepon lainnya adalah dari Sun Dafa, Kepala Balai Naga Hitam, salah satu dari 3 Taois ekstrim hebat di Tianhai. Kata-kata Xiang Feng membuat wajah Song Tianxiang berubah lagi, dia senang dia tidak bergerak melawan Xiang Yang, jika tidak, hanya dengan kekuatan Xiang Feng akan bisa membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Sepertinya gadis kecil itu yang keluar untuk meminta ayahnya membantuku, ya. Xiang Yang tidak terkejut dengan bantuan Sun Dafar, namun begitu dia memikirkannya, dia tahu bahwa itu adalah pujian Sun Qingya. Jadi itu Sun Dafar, bajingan. Song Tianxiang sangat marah ketika mendengar bahwa sebenarnya Sun Dafar yang mengancamnya. Aku pasti akan memperbaikimu di masa depan. Hati Song Tianxiang diam-diam memutuskan, ada kesempatan harus Aula Naga Hitam dan Sun Dafa untuk dicabut. Dalam beberapa panggilan ini,
Karena dia tahu bahwa ancamannya adalah Sundafa, dia merasakan bahwa kemampuan dan hanya bisa membalas dendam pada Sundafa. Dapat dikatakan, dia paling takut pada Sundafa, Tiang bos saja, dia adalah dewa polisi, Tiang, memberi adalah jalan putih, seperti hubungan antara tikus dan kucing. Selama dia mau, ada banyak peluang untuk menjatuhkan Aula Naga Hitam. Apakah Anda memikirkan cara untuk membalas dendam pada Sundafa dan Black Dragon Hall? Xiang yang bertanya sambil tersenyum. Tidak, aku tidak berani. Song Tianxiang segera terkejut dan buru-buru menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Jangan berani, iya. Sudut mulut Xiang yang menunjukkan senyum dingin, sinar niat membunuh menyebar, Song Tianxiang tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, hanya terasa seolah-olah dia berada di tengah es dan salju. Bahkan sumsum tulangnya pun ikut tergores, hampir membeku. Dia mencoba mengendalikan dirinya agar tidak menggigil. Mata terbelalak kaget melihat Xiang Yang, akhirnya tahu bahwa dia salah, sangat salah. Pria di depannya ini sepertinya tidak memiliki fluktuasi sedikit pun. Ki sejati adalah yang sebenarnya sangat terampil, dan tentu saja ahli bawaan. Pakar bawaan yang begitu muda. Memikirkan hal ini, Song Tianxiang awalnya bermaksud untuk membalas dendam. Hati Xiang Yang tiba-tiba sangat tersembunyi. Xiang Yang tersenyum ringan, dan pergi dengan Xiang Feng, meninggalkan Song Tianxiang berdiri membeku di tempat untuk waktu yang lama sebelum berbalik dengan wajah pahit. Balas dendam ini, tidak bisa dibalas.